Hai Sobat Onje, selamat bertemu kembali di Ditek Online. Untuk mempersiapkan diri menghadapi pekan ujian, yuk kita sama-sama belajar dan simak video pembelajaran berikut ini. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai decision criteria. Pada soal pertama terdapat dua buah restoran yang saling bersaing, yaitu Pizza King dan Burger Queen. Setiap restoran harus menentukan untuk menggunakan small, medium, atau large advertising campaign. Di sini Pizza King percaya bahwa Burger Queen akan menggunakan salah satu dari ketiga layanan iklan tersebut. Berikut merupakan action yang diambil untuk setiap restoran beserta reward dari Pizza King. Dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Dari soal kita harus menentukan pilihan yang diambil Pizza King dengan menggunakan maximin, maximax, dan minimax regret kriteria. Sebelum kita memulai untuk menjawab keputusan yang akan diambil, terlebih dahulu kita akan menentukan action dan state of the world dari persoalan kasus ini, di mana action merupakan hal-hal yang bisa dikontrol atau bisa dikendalikan. Dalam kasus ini adalah hal yang bisa dikontrol oleh Pizza King, yaitu layanan iklan atau advertising campaign yang bisa dipilih oleh Pizza King itu sendiri, yaitu small, medium, atau large. Sedangkan state of the world merupakan hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh pemegang keputusan atau tidak bisa dikontrol oleh Pizza King, sehingga state of the world pada kasus ini adalah iklan yang akan dipilih oleh Burger Queen, sehingga baik action maupun state of the world memiliki isi yang sama, yaitu small, medium, dan large. Sekarang kita akan menjawab kriteria maximin. Kriteria maximin merupakan kriteria pesimistik yang cocok untuk orang-orang yang menghindari resiko. Tahapannya adalah, pertama kita akan memilih reward terkecil dari masing-masing action. Sehingga bisa kita lihat pada action small, kita akan memilih reward terkecil, yaitu sebesar 2000. Begitu juga pada action medium dan large. Sehingga kita akan mendapatkan 3 reward terkecil dari masing-masing action. Dari ketiga reward ini, kita akan memilih best of the worst reward, yaitu sebesar 2000. Kita akan memilih reward terbesar dari ketiga reward yang tadi, sehingga kita memilih 2000. Yang berarti, dengan menggunakan kriteria maximin, Pizza King akan menggunakan small advertising campaign. Selanjutnya, kriteria maximax. Ini adalah kebalikan dari kriteria maximin, di mana kriteria ini merupakan kriteria yang optimistik dan menyukai resiko. Caranya pun memiliki kebalikan dengan maximin, di mana kita akan memilih reward terbesar dari masing-masing action. Sehingga untuk action small kita akan memilih 6000 karena merupakan terbesar, begitu juga dengan yang medium dan large. Sehingga kita mendapatkan 3 reward dari masing-masing action. Dan kita akan memilih best of the best reward. Sehingga kita akan memilih reward sebesar 9000. Yang berarti dengan menggunakan kriteria maximax, Pizza King akan menggunakan large advertising campaign. Dan yang terakhir yaitu kriteria minimax regret. Pada kriteria minimax regret digunakan untuk menghindari kekecewaan dari keputusan yang diambil. Nah, di sini kita akan memilih action yang bisa memaksimasi reward pada state of the world J. Jadi sebagai contoh, pada state of the world small, kita akan memilih reward terbesar, yaitu senilai 9000 yang merupakan reward dari action large. Sehingga kita tulis di sini action large dengan reward 9000. Begitu juga untuk state of the world medium dan large. Setelah kita mendapatkan reward maksimum dari masing-masing state of the world, kita akan menghitung opportunity cost. Opportunity cost ini didapatkan dengan
melakukan pengurangan antara nilai maksimum state of the world dengan actual reward masing-masing reward action I pada state of the world J. Jadi sebagai contoh, pada state of the world small action small, kita melihat bahwa nilai maksimumnya 9.000 seperti yang kita dapatkan tadi, dan actual rewardnya adalah 6.000. Sehingga kita lakukan pengurangan dan hasilnya ada 3.000. Setelah kita lakukan pada setiap reward, kita akan memilih reward dengan nilai tertinggi pada masing-masing action. Sehingga sebagai contoh, pada action small kita akan memilih reward tertinggi atau opportunity cost tertinggi, yaitu sebesar 3.000, dan medium sebesar 4.000, dan large sebesar 2.000. Dan dari maksimum regret yang sudah kita dapat, kita memilih nilai paling kecilnya, yaitu sebesar 2.000 sebagai pilihan dari Pizza King. Sehingga dengan demikian Pizza King memilih untuk menggunakan large advertising campaign dengan kriteria minimax regret. Sekian untuk penjelasan soal nomor 1. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas soal nomor 2. Sebelumnya teman-teman bisa pause dulu ya videonya untuk membaca pertanyaan nomor ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang ingin diketahui dari soal ini adalah apakah perusahaan harus menggunakan jasa geologis atau tidak, serta hitung nilai FSI dan FVPI-nya. Sebelum melakukan perhitungan, kita tulis terlebih dahulu hal-hal yang dapat diketahui langsung dari soal. Yang pertama ada biaya pembangunan di Daya Blok Canyon sebesar 10 juta, biaya pembangunan di Roy Rogers City 20 juta, kerugian karena gempa bumi 10 juta, peluang gempa bumi di Daya Blok Canyon 0,2, harga geologis $1 juta, peluang prediksi gempa given gempa adalah 0,95, peluang prediksi tidak gempa given tidak gempa adalah 0,9. Kemudian kita akan mencari melakukan perhitungan biasnya untuk mencari nilai posterior probability. Untuk kolom pertama itu berisikan outcome dari geologis, yaitu prediksi gempa dan prediksi tidak gempa. Kolom kedua adalah state of the world-nya, atau kondisi apa saja yang dapat terjadi kalau di sini itu gempa dan tidak gempa. Selanjutnya kita akan mencari ke kolom prior probability, yaitu peluang gempa di Daya Blok Canyon yang sudah diketahui dari soal sebesar 0,2. Lalu karena peluang gempa dan peluang tidak gempa itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 1, maka peluang tidak gempa di Daya Blok Canyon adalah 0,8. Kemudian kita cari untuk kolom likelihood dari outcome OJ given SI. Untuk nilainya juga sudah diketahui dari soal, yaitu untuk peluang prediksi gempa given gempa sebesar 0,95. Nah, karena peluang prediksi gempa given gempa ditambah peluang prediksi prediksi tidak gempa given gempa harus sama dengan 1, jadi peluang prediksi tidak gempa given gempanya itu 0,05. Hal ini juga sama berlaku untuk yang outcome tidak gempa. Kemudian kita beralih ke kolom berikutnya, yaitu nilai joint probability dengan menggunakan rumus likelihood dikali prior probability-nya. Untuk joint probability terjadinya gempa dan geologis memprediksikan terjadi gempa adalah 0,2 dikalikan 0,95, yaitu hasilnya 0,19. Joint probability tidak terjadi gempa dan geologis memprediksikan terjadi gempa adalah 0,8 dikalikan 0,1, yaitu 0,08. Selanjutnya, ini juga berlaku untuk yang outcome prediksi tidak gempa. Selanjutnya kita akan menghitung marginal probability.
Caranya tinggal menjumlahkan join probability-nya saja. Jadi di sini 0,19 ditambahkan 0,08 dan hasilnya 0,27. Ini untuk marginal probability dari outcome prediksi gempa. Untuk prediksi tidak gempa juga sama, 0,1 ditambahkan 0,72, yaitu hasilnya 0,73. Kemudian kita akan mencari nilai posterior probability-nya, yaitu dengan cara join probability dibagi marginal probability. Untuk posterior probability gempa, jika diprediksi gempa juga adalah 0,19 dibagi dengan 0,27, didapatkan hasil 19/27. Untuk posterior probability tidak gempa jika diprediksi gempa adalah 0,08 dibagi 0,27, yaitu 8/27. Hal ini juga sama dengan yang outcome prediksi tidak gempa, 0,01 dibagi 0,073, didapatkan hasil 1/73. Yang ini juga 0,72 dibagi 0,73, didapatkan hasil 72/73. Setelah kita membuat tabel bias, kita harus membuat pohon keputusan atau decision tree, dimulai dari lambang kotak yang berarti keputusan. Di sini kita memiliki dua pilihan, yaitu melakukan hire geologis atau tidak meng-hire geologis. Untuk cabang meng-hire geologis, kita akan diberikan lambang kejadian, yaitu prediksi gempa dan prediksi tidak gempa. Untuk masing-masing cabang akan dihadapkan lagi dengan dua pilihan, yaitu membangun power plant di DC atau membangun power plant di RRC. Kemudian untuk cabang bangun power plant di DC akan terjadi dua kondisi lagi, yaitu terjadinya gempa atau tidak terjadinya gempa. Hal ini juga sama untuk cabang yang prediksi tidak gempa. Kemudian kita hitung. Kemudian ada juga yang cabang tidak meng-hire geologis. Nah, ini juga dihadapkan dengan dua pilihan keputusan, yaitu membangun power plant di RRC atau membangun power plant di DC. Untuk cabang membangun power plant di DC akan dihadapkan dua kondisi lagi, yaitu ini harusnya gempa dan tidak gempa. Kemudian setelah membuat decision tree-nya, kita akan menghitung nilai ER-nya, dimulai dari yang paling dalam. Mungkin dari kanan atas ini dulu ya. Bila terjadi gempa, nanti di DC, perusahaan akan kehilangan minus 31 juta, yaitu biaya kerugian sebesar 10 juta, biaya hire 1 juta, dan biaya untuk membangun power plant kembali di RRC. Jika tidak terjadi gempa, maka perusahaan akan kehilangan 11 juta. 10 juta dari biaya bangun power plant di DC dan 1 jutanya biaya hire. Setelah itu dicari nilai ER untuk lambang bulat pertama, yaitu caranya penjumlahan dari perkalian prior probability dengan total biaya pada masing-masing cabang. Prior probability gempa given gempa yaitu 19/27 dikali total loss yaitu minus 31, ditambahkan prior probability tidak gempa given prediksi gempa 8/27 dikalikan dengan minus 11 juta, yaitu didapatkan hasil sebesar minus 25,074 juta. Untuk cabang bangun power plant di RRC, total loss-nya adalah minus 21 juta, didapatkan dari biaya membangun power plant sebesar 20 juta dan juga 1 jutanya itu hire geologist. Dari dua output ini, kita harus memilih nilai yang mendekati 0 karena dua-duanya itu minus. Jadi yang paling dekat dengan 0 itu adalah minus 21 juta dibandingkan minus 25,074. Jadi ditulis di sini minus 21 juta.
Nah, untuk cabang yang prediksi tidak gempa juga sama caranya seperti yang atas. Itu kita cari dulu total loss-nya dari setiap cabang. Untuk yang gempa ini ada minus 10, minus 1 untuk hire, dan minus 20 untuk membangun di RRC lagi. Jadi ada minus 31 juta. Terus yang tidak gempa itu sama dengan yang atas, minus 10 biaya pembangunan DC dan 1 juta biaya hire. Jadi totalnya 11 juta. Kemudian dicari ER dengan cara prior probability dikalikan total loss dari setiap cabang. Yang prior probability dari gempa given prediksi tidak gempa itu adalah 1/73 dikalikan total loss-nya minus 31 ditambahkan dengan prior probability tidak gempa given prediksi tidak gempa yaitu 72/73 dikalikan total loss-nya minus 11. Jadi dihasilkan ada minus 11,274 juta. Yang untuk cabang bangun RRC itu ada minus 20 juta untuk bangun power plant di RRC dan juga biaya hire sebesar 1 juta. Jadi dihasilkan total loss ini adalah sebesar minus 21 juta. Dari kedua output ini juga dipilih nilai yang lebih mendekati nilai 0 karena dua-duanya minus. Jadi dipilihlah minus 11,274 juta. Kemudian kita harus menghitung nilai ER untuk bulat yang ketiga. Yang ini itu caranya adalah marginal probability dikalikan dengan total loss dari masing-masing cabang. Untuk yang pertama itu adalah 0,27 didapatkan dari marginal probability prediksi gempa dikalikan dengan minus 21 yang sudah didapatkan tadi ditambahkan juga dengan marginal probability dari prediksi tidak gempa yaitu 0,73 dikalikan dengan nilai yang sudah didapatkan juga yaitu sebesar minus 11,274 juta. Didapatkan hasil perhitungan adalah sebesar minus 13,9 juta. Kemudian untuk cabang berikutnya yaitu yang non-geologis, yaitu tidak meng-hire seorang geologis. Ini juga perhitungannya sama, yaitu mencari ER terlebih dahulu. Caranya dengan mencari total loss juga. Untuk yang ini harusnya gempa jika terjadi gempa akan mendapat kehilangan 30 juta dari biaya untuk membangun RRC power plant di RRC sebesar 20 juta dan juga biaya bangun power plant di DC 10 juta. Untuk yang prediksi yang tidak gempa ini juga kehilangan 10 juta dolar karena harus membangun power plant DC. Jadi dicari nilai ER-nya dengan cara peluang gempa dikali total loss gempa ditambahkan dengan peluang tidak gempa dikalikan total loss gempa. Yang mana maksudnya total loss tidak gempa. Kemudian untuk cabang yang bangun power plant di RRC akan kehilangan sebesar minus 20 juta dolar sebagai biaya pembangunan power plant di RRC. Kemudian dari dua output cabang bangun di RRC dan bangun di DC dipilih juga nilai yang lebih mendekati ke 0 yaitu minus 14 juta. Kemudian dari cabang pilihan yang hire geologist dan juga tidak hire geologist didapatkan
sebesar minus 13,9 juta karena lebih memilih yang mendekati nilai 0. Jadi sebaiknya perusahaan meng-hire geologist dan mengambil keputusan sesuai dengan outcome yang diberikan oleh geologist. Setelah itu kita hitung juga untuk nilai FVSI, yaitu Expected Value Sample Information, dengan cara FVWSI dikurang FVWOI. FVWSI dapat dicari dengan cara ER ditambah dengan harga hire geologist, yaitu minus 12,9 juta. Untuk FVWOI-nya adalah ER dari tidak meng-hire geologist sebesar minus 14 juta. Jadi didapatkan hasil FVSI-nya minus 12,9 juta ditambah 14 juta, yaitu 1,1 juta. Kemudian kita menghitung FVPI-nya, yaitu Expected Value Perfect Information, dengan cara FVWPI dikurang FVWOI. Nilai FVWPI dapat dicari dengan cara yang sama, tapi total loss tidak memperhitungkan biaya hire. Nantinya akan didapatkan nilai ER sebesar minus 12 juta yang akan menjadi nilai FVWPI. Kemudian nilai FVPI didapat dari minus 12 juta ditambah 14 juta sama dengan 2 juta. Dari nilai FVSI yang didapatkan kesimpulan, jadi untuk mempekerjakan geologist dinilai worth it, karena nilai FVSI-nya lebih besar daripada harga untuk mempekerjakan geologist, yaitu sebesar 1 juta dolar. Dan juga dari nilai FVPI-nya didapatkan kesimpulan informasi yang sempurna dari geologis akan bernilai sebesar 2 juta dolar. Sekian pembahasan dari nomor 2. Halo semuanya, saya akan membahas soal selanjutnya. Soal ini mengenai Frisco. Frisco adalah perusahaan yang menjual kulkas. Perusahaan ini memiliki isu garansi untuk semua kulkas yang membutuhkan biaya ganti untuk kulkas manapun yang rusak sebelum 3 tahun penggunaan. Diketahui beberapa informasi. Yang A, 3% dari seluruh kulkas rusak saat penggunaan tahun pertama. Yang B, 5% dari kulkas yang sudah digunakan selama 1 tahun rusak saat penggunaan tahun kedua. Yang C, 7% dari kulkas yang sudah digunakan selama 2 tahun rusak saat penggunaan tahun ketiga. Kulkas pengganti tidak memiliki garansi. Soalnya memiliki 2 soal, yaitu gunakan Markov chain theory untuk memprediksi fraction dari semua kulkas yang harus diganti, dan yang B, asumsikan bahwa biaya untuk mengganti kulkas adalah sebesar $500 dan setiap tahunnya Frisco menjual 10.000 kulkas. Nah, jika perusahaan mengurangi periode garansi menjadi 2 tahun, berapa banyak replacement cost yang dapat dihemat? Nah, soal pertama ini mengenai fraction. Nah, dikarenakan fraction, berarti kita ini akan mencari probabilitas dari masing-masing tahun hingga berhasil atau gagal. Sebelumnya, akan saya pecahkan dulu mengenai informasi-informasi yang ada pada soal, di mana pada bagian A, 3% dari seluruh kulkas rusak saat penggunaan tahun pertama. Artinya ini, anggapannya ada 97% yang lanjut pada tahun kedua. Artinya, jika dimisalkan pada produksi 100 kulkas, maka yang masih berjalan ini adalah 97 produk. Artinya ini adalah barang yang akan berjalan untuk selanjutnya, dan 3 produk rusak ini adalah barang yang hanya berjalan kurang dari 1 tahun. Dan artinya 3 produk ini bisa diklaim garansi. Lalu yang B, 5% rusak pada 1 tahun pertama selama penggunaan tahun kedua. Nah, artinya 95 produk ini yang akan berjalan selanjutnya, karena 5%-nya atau 5 produk ini rusak, bisa diklaim garansi. Nah, ini tuh adalah barang yang berjalan lebih dari 1 tahun. Nah, kenapa di sini awalnya 3%, terus di sini 97 produk yang berjalan, lalu kenapa tidak menjadi 97 dikurangi 5? Ini dikarenakan statementnya adalah
barang yang berjalan kurang dari 1 tahun dan barang yang berjalan lebih dari sama dengan 1 tahun. Jadi ketika untuk barang yang berjalan kurang dari 1 tahun, dihitungnya dari 100%, dan untuk barang yang berjalan sudah dari 1 tahun ini kan sisanya 97 produk, tapi dianggap lagi dari 100% karena sudah berbeda statement. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah 7% rusak, yaitu 93 produk berjalan dan 7 produk rusak. Nah, untuk yang 7 produk rusak ini tuh tidak bisa diklaim garansi, karena di sini sudah dijelaskan dalam soal bahwa sebelum 3 tahun penggunaan, barang itu atau kulkas itu dapat klaim garansi atau bisa mendapatkan biaya ganti. Nah, oleh karena itu, yang 7% rusak ini tidak bisa diklaim garansi. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui statement-statement yang ada, langkah lebih bagusnya kalian tuh menggambar dulu gambar Markov chain-nya, karena di sini juga kita diperlukan untuk menggunakan Markov chain teori. Nah, berdasarkan statement yang di atas, diketahui tadi pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Artinya ini adalah transient state atau perpindahan dari tahun ke-1 ke tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, lalu statement kedua ini adanya R dan B. R dan B ini menunjukkan rusak dan berjalan. Nah, kenapa ada kedua statement tersebut? Karena sudah diketahui tadi pada informasi ketika ada yang rusak, dia klaim garansi, dan ketika belum rusak, ya produk itu akan berjalan. Nah, diketahui berdasarkan dari gambar Markov chain dan juga berdasarkan statement yang ada pada soal bahwa chains yang ada pada kasus Fresco ini tuh adalah absorbing. Kenapa dikatakan absorbing? Karena ada dua statement, yaitu adanya transient state dari tahun 1 ke tahun kedua dan tahun kedua ke tahun ketiga, dan ada juga yang bersifat absorbing itu sendiri, absorbing state. Nah, kenapa absorbing state? Karena dia itu sifatnya nggak bisa berpindah ke yang lain dan di situ-situ aja. Jadi untuk betul probability-nya juga 1, dan untuk yang rusak ini juga probability-nya 1, dan dia akan terus ke situ aja, nggak bisa balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya. Makanya ini disebut dengan absorbing state. Nah, jadi ciri dari change yang bersifat absorbing ini adalah ketika ada dua state, yaitu state transient dan juga state absorbing yang looping terus-menerus ke dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk menjawab probabilitas ini, kita harus membuat matriksnya dari seluruh state yang ada. Berdasarkan gambar Markov chain yang telah dibahas tadi, diketahui bahwa state-state yang ada ini adalah tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, berhasil, dan juga rusak. Nah, yang ini adalah absorbing state, dan yang ini adalah transient state. Untuk penggambaran itu sebenarnya, untuk pembuatan matriksnya itu sebenarnya harus berupa matriks, tapi hanya untuk mempermudah penjelasan saja, jadi saya buatkan dalam bentuk tabel. Nah, terus berdasarkan informasi yang ada tadi bahwa ketika 3% kulkas rusak saat penggunaan tahun pertama, maka 97% ini akan lanjut pada tahun kedua. Maka yang ada pada tahun pertama ini, yang berjalannya itu di tahun kedua adalah 97%. Nah, maka yang rusaknya ini adalah 0,03. Lalu pada tahun kedua, katanya itu yang rusak adalah 5%, dan berarti yang lanjut ke tahun ketiga adalah 95%. Maka di sini di tahun kedua, pada tahun ketiganya, ini adalah 0,95, dan karena rusaknya 5%, maka probabilitasnya adalah 0,05. Lalu tahun ketiga juga, di sini karena tidak masuk klaim garansi, maka tidak akan dimasukkan probabilitasnya, karena di sini matriksnya adalah untuk probabilitas yang dapat diklaim garansinya. Sehingga di sini hanya dikatakan berhasil saja, lebih dari 3 tahun yaitu 0,93, dan akan rusak 0,07. Jadi untuk yang tahun ketiga ini, dia akan menjadi absorbing state. Jadi dia akan hanya berlooping ke
yang B saja, yang di sini, karena dia tidak bisa diklaim garansinya. Nah, sesudah itu, pada yang berhasil lebih dari 3 tahun juga, ya berarti yang berhasilnya karena namanya absorbing state sudah dijelaskan sebelumnya, probabilitasnya pasti 1. Jadi setiap probabilitas kan ada baik dan rusak. Namun dalam absorbing ini untuk baiknya probabilitasnya pasti 1 dan yang untuk rusaknya 1. Jadi tidak terbagi 2, tidak 0,5 ataupun 0,5. Nah, jadi dalam matriksnya juga diketahui untuk berhasil itu adalah 1 dan untuk rusak adalah 1. Nah, lalu untuk menjawab probabilitas dalam penggunaan absorbing change, karena tadi sudah diketahui bahwa change-nya itu bertipe absorbing bukan yang ergodic, maka cara perhitungannya ini menggunakan rumus yang P, dapat dilihat rumusnya, tinggal diikuti saja. Untuk mempermudahnya saya akan bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ini yang berwarna kuning adalah sebagai yang Q, dan yang kanan ini sebagai yang R, dan yang bawah sebagai 0, makanya juga di sini 0 semua. Dan ini adalah identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, setelah itu, selanjutnya, untuk lebih mempermudah perhitungan lagi, kalian boleh pecah lagi menjadi 3 bagian seperti ini. Terus kalian namakan, sebenarnya ini matriks bukan tabel. Ini untuk lebih jelasnya bisa saya zoom. Nah, ini tuh adalah matriks untuk bagian yang Q, ini untuk bagian yang I, dan ini untuk bagian yang R. Nah, untuk penggunaannya perhitungan rumus ini, rumusnya itu sebenarnya I min Q inverse kali R. Nah, tapi langkah pertamanya adalah I min Q dulu. Jadi, nilai I ini dikurangi dengan Q, sebagaimana rumus matriks yang sudah kalian pelajari, didapatkan 1, negatif 0,97, 0, 0, 1, negatif 0,95, 0, 0, dan 1. Nah, lalu untuk yang I min Q inverse, juga sebagaimana yang udah kalian tahu tentang cara perhitungan matriksnya, didapatkan hasilnya 1, 0,97, 0,9215, 0, 1, 0,95, 0, 0, 1. Dan hasil I min Q inverse ini akan dikalikan dengan R. Nah, ini dikalikan dengan ini akan menghasilkan 0,865995 untuk yang berhasil pada tahun pertama, dan untuk yang rusaknya adalah 0,143005, tahun keduanya adalah 0,8835, 0,1165, dan tahun ketiganya adalah 0,93, dengan rusaknya adalah 0,007. Nah, dapat dilihat lebih jelas lagi, jawaban untuk yang pertama ini adalah tabel probabilitas dari state transient menuju absorbing state-nya, yaitu yang telah dibacakan tadi. Jadi ini untuk yang rusak tahun pertama, rusak tahun kedua, rusak tahun ketiga. Ini adalah fraction-nya yang telah dijawab menggunakan Markov chain theory. Nah, lalu yang keduanya ini soalnya asumsikan bahwa biaya untuk mengganti kulkas sebesar $500. Dan setiap tahunnya Fresco menjual 10.000 kulkas. Nah, jika perusahaan ini mengurangi periode garansinya menjadi 2 tahun, yang semulanya adalah 3 tahun, nah maka berapa sih biaya replacement cost-nya? Nah, sebagaimana yang kalian tahu juga bahwa replacement cost ini adalah biaya gantinya yang dikalikan dengan jumlah yang dia produksinya, lalu dikalikan dengan fraksi atau produk yang emang berhak untuk di biaya ganti, yaitu adalah masuk ke dalam kategori atau syarat-syarat garansi yang dari si Fresco itu sendiri. Nah, berdasarkan dari Fresco ini, berdasarkan perhitungan di yang tadi nomor 1, diketahui bahwa tahun ke-1 punya fraksi atau fraction yang akan rusak ini adalah 0,14, dan tahun kedua adalah 0,11, dan tahun ketiga adalah 0,07. Nah, ketiga ini yang akan menjadi perhitungan dalam replacement cost, akan tetapi karena adanya pengurangan garansi menjadi 2 tahun, maka kalian harus berhati-hati dulu untuk memilih manakah yang akan masuk ke dalam replacement cost. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan di bawah ini. Nah, untuk mempermudah sebelum menjawab replacement cost-nya, supaya tepat, akan saya pecah dulu mengenai garansi yang menjadi 2 tahun ini.
Nah, karena diketahuinya garansinya 2 tahun, maka kalian harus paham dulu bahwa manakah yang akan masuk ini tahun pertamakah, atau tahun keduakah, atau keduanya dijumlahkan, atau bagaimana. Nah, berdasarkan perhitungan saya, atau berdasarkan pemahaman saya ini, bahwa 1 tahun ini masih masuk ke dalam garansi 1 tahun. Makanya masuk ke dalam yang 0,143005. Begitu juga dengan yang 1 tahun 1 bulan, 1 tahun 3 bulan, sampai 1 tahun 9 bulan, ini tuh masih masuk ke dalam garansi yang 1 tahun. Makanya dia masih masuk ke dalam rusak yang 0,143005. Nah, begitupun 2 tahun karena garansinya tepat 2 tahun. Nah, tapi ketika dia udah menginjak lebih dari 2 tahun, 2 tahun 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin 2 tahun 1 hari juga, dia sudah masuknya ke dalam 0,111165 karena dia udah lebih dari 2 tahun. Nah, oleh karena itu, untuk perhitungan replacement cost-nya yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan adalah yang 0,143005 ini. Nah, lalu kita tinggal menghitung saja replacement cost-nya, yaitu untuk setiap tahunnya akan menjual 10.000 kulkas. Ini 10.000. Nah, 10.000 kulkas, jadi 10.000 dikalikan dengan harganya, harga untuk mengganti ya, karena di sini statementnya adalah dalam replacement cost dalam garansi, jadi biayanya juga yang untuk garansi, itu $500. Nah, dikalikan dengan tadi yang sudah dihitung oleh kita, sudah ditentukan oleh kita tepatnya, garansinya adalah 0,14300. Halo semuanya, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 7. Jadi pada soal nomor 7 ini akan diberikan dua stocks atau dua kode saham gitu ya. Kode yang pertama itu ya stok 1, yang kedua ya stok 2 gitu. Pada stok pertama, stok pertama ini akan selalu terjual di harga 10 atau $20. Apabila hari ini dia terjual dia harga $10, maka besoknya 80% ini akan terjual kembali di harga $10. Dan apabila ia terjual $20 hari ini, maka 90% ia akan terjual kembali di harga $20 besoknya. Sama dengan stok yang pertama, stok kedua selalu bedanya ini dia terjual di harga 10 dan 25 atau $25. Apabila hari ini dia terjual di harga $10, maka 90% ia akan terjual lagi $10 di hari esoknya. Dan apabila hari ini terjual $25, maka besoknya 85% ia akan terjual kembali di harga $25. Lalu kita akan cari mana sih stok yang lebih menguntungkan bagi kita gitu. Kita akan mencari mean first passage-nya semua. Oke, sebelumnya kita akan bikin tabel. Ini udah ada tabelnya, kita akan bantu baca aja. Jadi, kalau hari ini terpilih $10, terjual $10, maka berapa peluang besok terjual $10? Itu 0,8. Kalau hari ini $10, bisa nggak besok $20? Bisa, cuman ya 0,2 gitu. 1 dikurangi 0,8. Sama kayak yang $10, kalau apabila hari ini terjual $20, maka apakah besok bisa terjual $10? Bisa, peluangnya 0,1. Nih, sesuai dengan di sini. Dari 90% dikurangi 0,1. 1 dikurangi 90%. Dapatlah 10%, 0,1. Kalau hari ini terjual $20, besok kemungkinan besar ya dia terjual $20 dengan peluang 0,9. Nah, ini ya. Oke, tabel yang udah. Selanjutnya kita akan mencari expected value atau expected price. Dengan cara kita akan menentukan dulu apa sih P1 apa P2. P1 adalah peluang stok jenis 1 dengan harga 10 terpilih. P2 adalah peluang stok dengan jenis 1 dengan harga 20 terpilih. Oke, kita akan definisikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat equation. Equation yang pertama yaitu 0,8 P1, dapatkan dari sini ya, 0,8 P1 ditambah 0,1 P2 sama dengan P1. Peluang dia terpilihnya P1. Peluang dia terpilihnya stok 1 dengan harga $10. Sebenarnya kita bisa bikin juga pakai yang $20.
Cuman saya lebih prefer yang kiri ya, karena bacanya lebih enak dari kiri. Kalau mau bikinnya ini sama, jadi kayak peluang berarti 0,2 dikali Pi1 plus 0,9 dikali Pi2 sama dengan Pi2 gitu. Oke. Selanjutnya kita akan buat equation yang kedua, yaitu Pi1 plus Pi2 sama dengan 1. Of course, peluang terpilihnya 10 dan 20 kalau di total ya pasti 1, karena salah satu pasti terpilih kan, berarti 1 gitu. Kemudian kita akan substitusi untuk mendapatkan nilai Pi1 dan Pi2. Dan kita dapatkan nilainya 1/3 dan 2/3. Dari sini kita akan mencari expected value atau expected price. Expected value atau expected price ini kita hitung dengan mengkalikan peluang dari kondisi 1 terpilih. Kita akan kalikan dengan reward kalau kondisi 1 terpilih. Ini kan P1 nih, kondisi pertama itu kalau 10 terpilih. Nah, kalau misalnya dia terpilih, berapa sih peluangnya? 1/3 kan? Di sini kita masukin 1/3. Kemudian berapa sih hadiahnya kalau misalnya kondisi 1 terpilih? Kondisi 1 terpilih, berarti otomatis ya dia dapat $10. Nah, sama dengan yang satu sisinya. Kita akan kalikan peluang kejadian kedua terpilih. Kita akan kalikan kalau kita kejadian kedua ini terpilih, kita dapat duit berapa sih? Ya $20 kan? Kejadian 2. Kita kalikan, kita akan dapatkan expected value atau expected price 16,67. Kemudian kita akan mencari mean first passage time. Oke. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu cara membaca 1112 gitu ya. Ini 11 itu yang ini. Baris 1 kolom 1. 12 itu yang ini. 21 itu yang ini. 22 itu yang ini. Jadi 22, misalnya P22. Berapa sih P22? Ya berarti kita lihat yang kedua. Kemudian ini juga yang kedua. Pertama lihat yang ini, terus yang ini. 2, 2. Dapatlah P22 0,9. Gitu cara bacanya. Oke. M12. M12 itu kita pakai kita akan hitung dengan rumus 1 plus P11 kali M12. Lalu kita akan mendapatkan hasil 5 nih. Ya, 0,8 M12 pindah ruas terus kali dapat 5. Lalu kita akan menghitung M11 beda. Kalau M11 kita M11 M22 nanti misalnya pada soal berikutnya juga sama gitu rumusnya ya. M11 itu rumusnya 1/Pi1. M22 itu ya 1/Pi2. Pokoknya kalau 11, 22 itu rumusnya ini 1/Pi1, 1/Pi2. Kalau yang beda baru pakai ini rumusnya. Oke. Kita akan cari M21. Itu rumusnya 1 plus P22 kali M21. P22 ini ya. 2, 2. Dapat ya 0,9. Kemudian kita akan kalikan dan dapatkan hasil 10. Sebelumnya kalau masih nggak ngerti apa sih M12, apa sih M21, itu sebenarnya simpelnya kayak gini. Untuk saya jelasin yang M12 dulu ya. Apabila ia pertama kali pada hari itu terjual di harga $10, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk terjual di harga $10 itu sampai 5 kali. Baru ia kemungkinan dapat menemukan harga stok 1 ini terjual di harga 20. Berarti 10 sampai 5 kali baru sampai kita dapetin tuh 20. Terjual dengan harga 20. Ini cuman sebenarnya cuman seperti kayak expected gitu ya, seperti expected number gitu. Jadi ia akan cenderung untuk terpilih. Jadi kayak misalnya hari ini terpilih 10,
terpilih kejadian 1, maka ia akan terpilih kejadian 1 terus sampai 5 kali, baru kejadian 2 muncul untuk pertama kalinya. Demikian pula untuk M21. Gimana M21? Berarti kalau misalnya dia hari ini terpilih kejadian 2, which is dia terjual $20, maka dia akan terjual terus $20. Memiliki kayak semacam rata-rata gitulah, rata-rata kemungkinan gitu. Jadi misalnya M21 itu bacanya gimana? Berarti kayak apabila hari ini terjual $20 ya, kan kejadian 2 tuh terjual $20. Berarti dia akan $20 terus tuh sampai 10 kali, baru muncullah kejadian 1. Kejadian 1 itu kan $10 ya. Berarti 20 sampai 10 kali, baru tuh dia menemukan kejadian 1, which is dia terjual dengan harga $10. Ini hanya semacam expected reward. Oke. Selanjutnya, ini tadi udah saya jelasin kayak M11 ini rumusnya 1 dibagi Pi1 sama dengan ya 1 bagi Pi1 nya sepertiga ya, 3. Ini juga sama, M22 1,5. Bacanya juga sama kayak ini. Oke. Selanjutnya untuk stok kedua, kita bikin dulu tabelnya dari soalnya, kemudian kita akan tentukan Pi1, Pi2 nya apa, itu peluang stok bla 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 sampai sini. Terus kita akan buat equation. Sebuah equation kita akan lihat pakai yang ini juga, karena saya lebih suka lihatnya dari paling dekat ya, paling kiri. 0,9 kali Pi1 kali 0,15 tambah 0,15 kali Pi2 sama dengan Pi1. Nih. Kemudian Pi1 plus Pi2 sama dengan 1, sama kayak yang tadi, kita akan lakukan substitusi dan didapatkan hasil expected value-nya 16. Atau expected price-nya 16. Kemudian kita akan juga menghitung mean first passage time-nya. Sama, M12 sama dengan 1 plus P11 kali M12. P11 ya, ini bacanya 0,9 kali M12. Kemudian kita akan hitung dengan ini pindah ruas, jadi 1 dikurangi 0,9, 0,1. Kemudian kan kita pindah ke satu sisi lagi, jadi 1 dibagi 0,1 sama dengan 10. Sorry. Oke, M21 juga sama, kita hitung dengan 1 plus P22 kali M21, 1 plus 0,85, ya P22 kan, 22, 0,85, ya, kali M21. Lalu kita hitung dapat 6,67, dan ini sama cara bacanya sama kayak yang tadi. Jadi ia akan terpilih kejadian 1 ini akan kejadian 1 pada stok 2 akan terpilih memiliki rata-rata ia akan terpilih sebanyak 10 kali sebelum ia pertama kali menemui kejadian kedua. Berarti ia akan terjual $10 sampai 10 kali, kemudian dia akan terjual untuk yang pertama kali yang $25 kejadian kedua. M21 juga sama. Berarti kalau yang pertama kali terjual adalah yang kejadian kedua, yang terjadi adalah kejadian kedua, yang terjual ada 25, stok yang kedua ini terjual di harga $25, maka ia akan memiliki kecenderungan ya untuk terpilih sampai 6,67 kali expected number gitu. Sebelum pertama kali ia menemui kejadian pertama, which is dia terjual dengan harga $10. Sama M11, M22 juga. Kalau M11 berarti kalau dia terjual dengan harga $10 ya, kejadian 1, maka dia akan terjual terus sebelum dia menemui yang 1 juga gitu, sama aja. Oke. Kira-kira
Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman DTech. Semoga video pembelajaran tadi dapat membantu teman-teman dalam menghadapi ujian nanti ya. Stay safe, stay healthy, dan good luck dalam menghadapi ujiannya.